Halo, saudaraku terkasih. Salam damai sejahtera dari saya, Anna Maria Hanjarwati, dari lingkungan Santo Markus, wilayah 3 Jatiwaringin Selatan, Paroki Jatiwaringin, dan Gereja Santo Leo Agung. Pada kesempatan ini, saya ingin menceritakan kembali kisah dari tokoh kitab suci Perjanjian Lama, yaitu Daniel. Diambil dari kitab Daniel 6 ayat 1 sampai dengan 29. Kisahnya begini. Ada seorang yang bernama Darius, baru diangkat menjadi raja pada usia 62 tahun. Untuk mendukung kekuasaannya itu, dia harus memilih wakil-wakil raja dan 3 pejabat tinggi yang nantinya akan menerima laporan dari wakil-wakil raja itu dan melaporkannya kepada Raja Darius. Raja Darius tertarik pada satu orang, yaitu Daniel, yang kayaknya mempunyai roh khusus yang menarik, sehingga raja menginginkan Daniel ini menguasai semua wilayahnya. Nah, keinginan dari Raja Darius ini menyebabkan kecemburuan kepada pejabat-pejabat yang lain. Kenapakah harus Daniel, bukan saya? Pasti mereka berpikir seperti itu. Mereka mencari cara bagaimana untuk mendiskreditkan, memfitnah Daniel agar mendapat hukuman atau tidak jadi menjadi pejabat yang menguasai semua wilayah itu. Tetapi mereka tidak menemukan sedikit pun kesalahan pada Daniel karena kinerjanya bagus. Hanya satu masalahnya adalah Daniel menyembah Allahnya. Daniel itu menyembah Allahnya. Itu yang menjadi pegangan buat pejabat-pejabat yang lain. Kemudian mereka minta kepada Raja Darius untuk membuat sebuah peraturan yang tidak bisa dicabut kembali, yaitu bila 30 hari ke depan ada masyarakat yang menyembah, berdoa atau memohon kepada Allahnya atau kepada dewa-dewi selain kepada raja, mereka harus dihukum, dan hukuman itu dimasukkan ke gua singa. Bisa dibayangkan masuk ke gua singa seperti apa. Nah, raja membuat peraturan itu. Setelah raja membuat, Daniel pulang ke rumahnya. Dia berdoa kepada Allahnya yang selalu dia lakukan 3 kali sehari. Dia beribadah 3 kali sehari. Pejabat yang lain tahu tentang kebiasaan itu, maka mereka buru-buru ke rumahnya Daniel, nyusul ke rumahnya Daniel, dan mendapati memang benar Daniel sedang beribadah kepada Allahnya. Mereka lapor kepada Darius, Daniel sedang beribadah kepada Allahnya, padahal undang-undang itu sudah diberlakukan, sehingga raja harus menghukum Daniel. Raja sedih sekali karena dia sayang pada Daniel. Bagaimana caranya untuk melepaskan Daniel dari gua singa. Tetapi sampai semalaman, sampai tidak bisa tidur, raja ini tidak menemukan jalan keluar untuk menyelamatkan Daniel. Akhirnya pagi harinya dia harus memasukkan Daniel ke dalam gua singa itu bersama-sama wakil raja yang lain dan memeteraikan pintu gua itu. Raja hanya mengatakan, Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu kiranya yang akan melepaskan engkau. Ya. Kemudian raja kembali ke istana dengan sedih, berpuasa semalaman, tidak bisa tidur, dan dia tidak mau dihibur. Biasanya kalau begitu, kalau sedang sedih beliau memanggil penghibur, tapi malam itu tidak. Sampai pagi harinya, akhirnya raja datang kembali ke gua itu, dan dari luar raja berkata-kata dengan sayu, ya, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu, sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Daniel menjawab, ya raja, kekalah hidupmu. Allahku
telah mengutus para malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak menggangguku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Dan terhadap tuanku raja, aku tidak melakukan kejahatan apapun. Raja sangat bersukaria dan memerintahkan untuk menarik Daniel dari gua itu. Sedikit pun raja tidak menemukan luka atau apapun lecet pun tidak di tubuh Daniel. Kemudian raja memberi perintah untuk mengambil para pejabat-pejabat yang mendiskreditkan Daniel itu bersama semua keluarganya, istri, anak, cucu-cucu mungkin ya, terus dibawa ke gua singa itu untuk dimasukkan ke sana sebagai hukuman tentunya. Sehingga belum sampai di dasar gua, singa-singa itu sudah meremukkan tulang-tulang dari orang-orang ini. Kemudian sejak peristiwa itu, raja membuat surat untuk segala bangsa, segala suku bangsa, segala suku yang berbahasa apapun yang mendiami bumi ini, terutama di daerah kekuasaannya, untuk takut dan gentar kepada Allah Daniel. Kenapa? Sebab Allah Daniel adalah Allah yang hidup, Allah yang kekal, pemerintahnya tidak akan binasa, juga kekuasaannya tidak akan berakhir, berarti abadi. Ya, dia Allah ini melepaskan dan menolong, mengadakan mukjizat di langit dan di bumi, dan melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Ini disaksikan sendiri oleh raja, bukan? Maka Daniel kemudian mendapat kedudukan yang tinggi pada zaman Raja Darius dan juga pada zaman Raja Quraisy dari Persia. Demikianlah kisah yang sangat luar biasa yang menceritakan seseorang yang sungguh percaya kepada Allah dan mempercayakan hidupnya itu kepada Allah seutuhnya, sepenuhnya. Gitu ya. Jadi itu memang benar-benar suatu mukjizat yang terjadi nyata dan disaksikan oleh banyak orang. Maka, saudaraku yang terkasih, marilah kita meneladani kepercayaan Daniel yang begitu besar kepada Allah dengan hidup sesuai dengan kehendak dan jalan yang ditunjukkannya, sehingga hidup kita akan selalu di dalam lindungannya. Banyak keselamatan, banyak berkat yang bisa kita dapatkan dari sana. Semoga Allah Bapa yang baik itu, Allah Bapa yang besar kuasanya itu akan memberkati kita semua, saudara dan saya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.